tema organisasi ini sangat-sangat sering kita dengarkan, sangat sering kita jumpai. Oke, sebelum itu coba, kamu Gen Z kan? Ya. Gen Z. Coba Gen Z itu Perbama ini sudah mengadakan podcast untuk yang ke-6 kali di Perbama Talk episode ke-6, teman-teman ya. Nah, kebetulan teman-teman, tema pada kesempatan kali ini saya juga udah disiapin skripnya teman-teman ya. Untuk temanya itu ada hidden kurikulum, pelajaran dari Perbama yang tak tertulis di silabus. Nah, tentu teman-teman ada sesuatu yang menarik di organisasi Perbama yang tidak tertulis. Nah, tentunya kalau kita sudah berbicara seputar Perbama, tentu kita juga mengundang bintang tamu dari alumni Perbama juga. Kita sudah kehadiran Teh Vera, teman-teman. halo. Boleh disapa dulu alumni kita semua. Apa kabar semuanya? Thank you ya sudah mengundang, sudah mengajak. Rasanya flashback banget sih sama ketum, sama teman-teman Perbama lovers semua ini. Ya boleh, kita juga perkenalan dulu. Saya Nasir Muhammad Rizik, teman-teman, sebagai Ketua Umum Perbama. Nah mungkin untuk lebih jauhnya, Teteh boleh perkenalan dulu. Meskipun teman-teman di luar sana sudah tahu Teteh, tapi pastinya teman-teman masih penasaran lebih jauh Teteh ini seperti apa. Oke, thank you sebelumnya ya, Seri, terima kasih sudah mengundang, sudah mengajak aku nih ke sini ya, kembali ke keluarga lagi di sini. Oke, pertama perkenalkan dulu, nama lengkap Vera Penamila. Oke ya. Jangan lupa follow Instagram aku ya di @vera_penamila. Boleh nanti di follow teman-teman ya. Oke, kemudian asli ini bukan apa ya? Iya. Asli aku dari Ciamis, teman-teman semua ya. Tapi sekarang sudah menetap di Bandung, kebetulan bersama suami aku yang juga sama anggota Perbama. Jadi cari dulu juga ada dari Perbama. Terus aku angkatan 2000, masuk 2013, kemudian lulus 2017. Terus masuk Perbama ini tahun 2014-2015. Terus lulus lanjut S2 di Unpad dan sekarang sebagai dosen di sini di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Gitu teman-teman. Teteh S1 jurusan apa nih Teh? S1 dulu jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. S2 sama? S2 ngambil Linguistik Inggris. Linguistik Inggris. Tapi masih bahasa Inggris tentu. Masih sama lah ya dalam lingkup yang sama. Betul sekali. Nah, tadi kan Teteh masuk tahun 2013. Kalau kita bandingin dengan saya ya, antara Teteh dengan saya, kita bedanya 10 tahun teman-teman ya. Saya masuk 2023, Teteh masuk tahun 2013. Ya. Jaraknya 10 tahun. Nah, tentu karena mungkin Teteh lebih dulu terjun ke dunia ini, tentu Teteh juga memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan saya pribadi. Nah, tentu yang kita pertanyakan, yang akan kita bahas di sini seputar organisasi dari Teh Vera semasa beliau ini sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, gimana itu Teh pengalaman organisasi? Oke, kita sedikit flashback dulu kali ya, nggak apa-apa kan. Jadi tuh sebetulnya ketika seseorang mulai tertarik ke organisasi itu sebetulnya adalah ketika ada yang mendistract atau misalnya ada yang menyentuh ke rasa penasarannya gitu. Jadi dulu pertama ini tanya tuh nggak instan tiba-tiba hari ini ataupun dulu tuh langsung mau itu ke organisasi gitu ya di mahasiswa. Jadi dulu tuh diawalnya dulu waktu SMP. Nah SMP itu tuh pertama kok ada ya orang sekumpulan itu kok bisa ya mengadakan suatu acara, kok bisa sih mereka tuh kayaknya keren banget tuh jadi kakak-kakak panitia gitu ya. Dulu tuh itu pertama kali waktu mau tertarik untuk join organisasi itu gitu dulu waktu SMP.
Ternyata pas join, oh ternyata bisa ketemu sama orang yang punya insight seperti ini, punya pemikiran yang ini gitu. Nah jadi secara berdasarkan pengalaman Teteh sendiri tuh, organisasi itu tuh adalah kita tuh berkomitmen bersama-sama dengan orang-orang yang sama juga mau berkomitmen dan mau bertukar pikiran, mau memecahkan suatu masalah bersama dan ingin mewujudkan sesuatu yang mulia gitu ya. Karena kan organisasi itu pasti ada tujuannya mulia. Kalau satu perkumpulan tujuannya tidak mulia, kayaknya itu bukan itu tuh mengotori organisasi itu sendiri gitu ya. Kalau buat Teteh sih seperti itu, organisasi itu kita berkomitmen bersama orang-orang yang juga sama komitmennya dengan kita, bertukar pikiran, sharing, dan juga mewujudkan suatu mimpi bersama gitu di organisasi. Oke, jadi kurang lebih pengalaman organisasi Teteh itu datang dari rasa penasaran dengan komitmen yang tinggi, ya. Oke. Nah, tentu Teh, kalau berbicara tentang pengalaman, kira-kira organisasi apa saja yang sudah Teteh lakukan itu selama Teteh menjadi mahasiswa di UIN yang sudah menjadi Bandung ini, termasuk Perbama nih. Oke, jadi dulu pas dari zaman sekolah dulu senangnya di OSIS aja gitu ya. Terus pas di kuliahan, pertama dulu Teteh kebetulan dulu tinggal di Mahad Al-Jamiah dulu. Nah, waktu di Mahad Al-Jamiah itu dulu kita itu anak-anak semester 1 belum diperbolehkan untuk ikut organisasi baik itu UKM ataupun organisasi di jurusan. Kita tuh karena masih harus berkewajiban di Mahad gitu, berkegiatan. Jadi sore harus udah pulang, harus udah ngaji gitu sampai malam. Nah, Teteh tuh di Mahad Al-Jamiah kebetulan ada organisasinya. Nah, dulu tuh namanya Himaja, Himpunan Mahasiswa Mahad Al-Jamiah, yang kebetulan perempuan semua. Dulu tuh Teteh angkatan keempat di Mahad Al-Jamiah itu. Nah, waktu pertama kali ke UIN ikut organisasinya itu dulu Mahad Al-Jamiah. Kebetulan di Mahad Al-Jamiah Teteh waktu itu terpilih jadi sekretaris umum, jadi di jajaran ofisio waktu itu. Kemudian setelah itu beres di Mahad Al-Jamiah udah setahun, kemudian barulah ikut ini Perbama, kemudian ikut juga di jurusan di HMJ gitu. Itu sih kalau di lingkungan kampus ikutnya itu. Sama sih satu lagi dulu sempat ikut HMI, dulu pernah ikut HMI, tapi kebetulan karena ikut banyak organisasi itu, jadi kadang ya Teteh itu udahlah milih. Jadi ada yang tidak terlalu di banyak ikut kegiatan, dan ada juga yang terfokus di banyak kegiatan di organisasi, di khususnya di Perbama sama di jurusan waktu itu. Gitu. Jadi pengalaman organisasi Teteh selama di kampus UIN ini ada 3 organisasi kurang lebih ya. Ada di Teteh waktu Himaja ikutan apa enggak? Waktu apa? Di Himaja. Ibu kan itu sekretarisnya. Oh, berarti 4. Oh ya, 4. Himaja, HMJ, Perbama, dan juga HMI. Nah, tentu dari 4 organisasi itu kalau saya lihat memang itu organisasi-organisasi yang cukup besar ya, apalagi sekelas Perbama, yang memang Perbama ini adalah UKM yang mungkin kalau kita sandingkan dengan seluruh organisasi intrakampus mungkin kita setara dengan SEMAU dan DEMAU. Kenapa? Karena SK-nya kita langsung turun dari rektor ya, berbeda dengan HMJ, dia turun dari dekan. Oke. Nah, tentu ini jadi sesuatu yang luar biasa kalau saya lihat dari pengalaman organisasi Teteh tersebut. Cukup sibuk juga ya Teh membagi waktu antara organisasi dan juga akademik. Nah, ini pertanyaan yang cukup umum. Bagaimana cara kita memanage waktu? Bagaimana cara Teteh memanage waktu antara organisasi dengan akademik sebagai mahasiswa? Oke. Pertama, Teteh tuh gak seneng gabut. Teteh tuh stres kalau nggak punya kerjaan. Jadi nggak bisa kalau cuma satu kegiatan. Jadi kalau belajar nggak bisa cuma belajar doang. Jadi harus balance gitu, harus ada sesuatu hal yang dilakukan. Nah, pertama kali dulu belajar dengan akademis dan juga dengan organisasi itu tuh, kalau dulu Teteh itu suka journaling. Jadi journaling kita tuh ya, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga. Jadi journaling di situ tuh Teteh tuh senang nge-rearrange waktu
tadi tuh jam segini sampai jam segini mau apa, selanjutnya dari jam segini mau apa sampai ke akhir ke tidur gitu. Dulu tuh karena kebetulan dulu juga ikut teteh tinggal di pesantren. Jadi di pesantren itu sama juga kita diajarin organisasi intra pesantren gitu dulu. Jadi itu tuh kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi oke, tahu jam segini harus ini gitu. Nah, karena kebiasaan jurnaling itu, jadi akhirnya mendisiplinkan teteh sendiri untuk bisa balance itu gitu. Balance antara akademik dan juga organisasi. Hingga akhirnya ke diri kita pun jadi punya kepribadian yang tidak terlalu fanatik pada sesuatu gitu. Baik itu dari kalau ambis tapi standar aja gitu, nggak yang ambis sampai gimana gitu. Kemudian di organisasi juga idealis tapi tidak yang terlalu bagaimana gitu, karena yaitu dia karena kita coba untuk manage baik itu waktu untuk akademik kita, karena kan kewajiban kita adalah akademik dong. Organisasi adalah support soft skill yang support kita untuk nanti secara empirisnya gitu, secara praktikalnya nanti gitu. Apa yang kita dapat di akademik kita bisa praktikan dengan soft skill yang kita dapat di organisasi gitu, baik itu interaksi di kelas, interaksi dengan dosen, begitupun dengan interaksi dengan orang luar gitu. Itu jadi untuk manajenya itu teteh suka journaling, dan kita tuh komit. Percuma kita buat segala plan tapi kitanya tidak bisa disiplin pada diri sendiri, tidak bisa komit pada diri sendiri. Itu yang terpenting, kitanya harus komit dengan diri kita. Oke, tadi kan teteh ada punya beberapa pengalaman dalam berorganisasi ya di kampus ini. Nah, ketika teteh memutuskan akan menyibukkan diri di organisasi tertentu, dan bisa dikatakan mungkin teteh akan meng-cut off salah satu di antara kesibukan tersebut. Nah, kira-kira teteh dengan perbandingan organisasi mana nih yang kira-kira akan teteh cut off dan apa alasannya? Ini kalau kita jadi mahasiswa lagi ya? Yeah. Oke. Kalau di cut off ya, kayaknya nggak tega dibilang cut off rasanya ya. Cuman kalau di recalling lagi, tadi sih kayaknya bukan di cut off ya, cuman sedikit mengurangi intensitas aja di jurusan, untuk mengurangi intensitas di organisasi jurusan. Jadi kalau sampai hari ini ketika sudah di dunia kerja, kan teteh tuh waktu itu mengurangi sedikit kegiatan dengan HMI kan, dengan organisasi ekstra. Tapi teteh tuh sangat di jurusan dan juga di UKM gitu ya. Nah, akhirnya di ekstra tidak terlalu banyak inilah gitu. Tapi setelah di dunia kerja ternyata kita tuh butuh dengan orang-orang ekstra. Butuh dalam artian kita tuh kenal, kita tuh perlu relasi dengan orang-orang orang-orang ekstra gitu ya, orang-orang ekstra. Karena kalau di jurusan ruang lingkupnya kita tuh bekerja sama hanya dengan orang-orang jurusan aja. Orang-orang jurusan itu dalam artian kita sesama mahasiswa aja gitu. Tapi kalau kita sudah di ekstra kan kita ketemu dengan orang-orang yang sudah sudah berjibaku di bidang ini, di bidang itu, sudah ahli di bidang tertentu gitu. Nah, itu sebetulnya sih. Jadi bukan meng-cut off, kalau teteh itu lebih ke coba lebih di manage lagi, biar balance aja, jadi tidak over di salah satu. Gitu sih kalau jadi mahasiswa lagi gitu. Tapi jawaban Teh Vera ini betul teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang pengalaman gitu ya. Saya juga pernah waktu awal masuk kampus, sebetulnya sebelum saya masuk Perbam itu saya juga masuk salah satu organisasi lembaga studi politik Islam. Oh, oke. Saya kan dari jurusan filsafat. Nah, biasanya filsafat itu dikenal dengan orang-orang yang senang berdiskusi. Iya, kan dikenal dengan orang-orang yang senang berdiskusi. Nah, saya coba masuk organisasi yang dimana di dalamnya itu kita itu menyibukkan diri untuk berdiskusi.
tentang masalah-masalah kontemporer yang terjadi tentang isu-isu agama, isu-isu politik, dan bahkan urusan-urusan yang ada di luar negara Indonesia ini, termasuk yang mancanegara juga. Nah, ketika saya sudah menyibukkan diri di Perbama, ternyata ketika saya bandingkan, ternyata kesibukannya terlalu over, sehingga saya merasa bahwa diri saya ini belum mampu untuk bisa memanage beberapa kesibukan antara kuliah, kerja, dan dua organisasi tersebut. Nah, setelah saya lihat secara bijak, ternyata ketika saya berada di organisasi lembaga studi politik Islam tersebut, saya pikir ketika saya berdiskusi dengan mereka itu sangat-sangat luar biasa, benefit ilmu yang saya dapatkan sangat besar. Tapi di sisi lain saya bisa mendapatkan itu di kelas. Saya bisa mendapatkan itu di kelas, dan bahkan di jurusan juga suka ada rutinitas untuk berdiskusi. Ketika saya masuk Perbama, belum bisa membagi waktu dengan baik, maka saya pilih salah satu di antara keduanya, yaitu Perbama. Kenapa saya pilih Perbama? Karena saya pikir betul seperti yang tadi Teteh katakan, kita harus bisa memilih mana relasi dan juga benefitnya yang lebih kuat, maka kita ambil. Oke, kita lanjut Teh. Karena Teteh di sini sebagai dosen ya Teh, kebetulan di sini Teteh sebagai dosen tarbiyah. Teteh mengampu mata kuliah apa sih Teh? Saya tuh di jurusan pendidikan bahasa Inggris, mengampu mata kuliah speaking academic purposes, kemudian juga listening, kemudian itu interpretive listening, kemudian juga tadi di jurusan bahasa juga. Nah, semester ini kebetulan di PAI di jurusan English for Islamic Studies. Luar biasa ya. Nah, kan Teteh di sini sebagai dosen tentu Teteh juga mengamati ya mahasiswa Teteh ini seperti apa, termasuk adik-adik Teteh yang ada di Perbama. Bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam berorganisasi di kampus ini. Nah, Teteh sebagai dosen, bagaimana sudut pandang Teteh atau kebijakan Teteh terhadap mahasiswa yang mereka itu menyibukkan diri dengan organisasi sampai mereka itu sering izin untuk tidak masuk kelas, terutama di kelas Teteh, gimana? Oke, sebelum itu coba, kamu Gen Z kan? Ya. Gen Z. Coba Gen Z itu gimana sih melihat, kan senior kamu tuh milenial kan, milenial nih. Gimana sih kamu sebagai Gen Z melihat fenomena kalau ada temennya yang disband? Kalau dulu tuh itu sangat-sangat dihargai sekali dengan disband atau itu izin perkuliahan untuk melakukan organisasi gitu ya, untuk izin ada kegiatan organisasi. Nah, kalau sekarang tuh Gen Z, kamu aja melihat teman kamu yang kayak gitu, atau kamu sendiri yang memerlukan itu, gimana ngeliat itu? Nasar gimana lihatnya? Kalau saya melihat diri saya pribadi ya Teh, kalau saya melihat dengan menanggapi secara bijak terkait pertanyaan saya sendiri tadi, sebetulnya saya akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau misalkan saya ada keperluan untuk organisasi sehingga tidak bisa masuk kelas seperti tadi saya ada workshop, biasanya saya akan lihat dulu mata kuliahnya. Ini mata kuliah apakah bisa saya pelajari di rumah atau tidak? Ini mata kuliah apakah bisa saya pahami di luar kelas atau tidak? Kalau sekiranya bisa, maka saya akan izin dan tidak masuk kelas. Kenapa? Karena ini bisa saya kuasai di luar kelas. Bisa saya cari di internet kah, di YouTube kah, dan atau mungkin di buku gitu. Tapi kalau misalkan materi ini terbilang sulit, karena saya belajar di jurusan filsafat banyak sekali materi-materi yang cukup sulit dalam pemikiran saya. Jadi saya benar-benar mempertimbangkan antara yang bisa saya handle dan yang tidak bisa saya handle. Nah, kalau saya ambil keputusan mana yang sekiranya di luar kelas bisa saya pelajari, maka bisa saya tinggalkan. Kalau sekiranya sulit, maka tidak bisa saya tinggalkan. Kalau saya sih udah gitu Teh. Oke. Kalau dari sendiri sebagai dosen melihatnya itu pertama dia tuh sudah out of line atau belum gitu, sudah keluar dari konteks kewajiban sebagai mahasiswanya apa belum. Semisal ini misalnya dia tuh ada dispensasi nih karena harus melakukan ataupun harus ospek misalnya gitu, ataupun harus melakukan organisasi apa. Oke, kemudian dia mengajukan surat dispensasi, itu sangat-sangat
di mata Teteh kalau pertama itu bagus dalam artian dia tuh belajar sesuatu hal yang lain gitu ya, sesuatu hal dia belajar soft skill yang lain gitu di luar organisasi gitu, di luar kelas gitu. Tapi kalau ternyata lama-lama itu dijadikan sesuatu yang seolah lebih wajib daripada kewajiban dia untuk kuliah, untuk hadir di kelas. Nah baru itu rasanya jadi kurang tepat sih dispensasi itu tuh. Jadi yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan daripada si surat dispensasi ini gitu. Jadi kalau di mata Teteh sih, Teteh sendiri itu selama itu memang tidak menjadikan sesuatu yang buruk dalam artian ya. Jadi terus aja diandelin gitu, gampang bisa dispen kok, gampang bisa dispen gitu. Padahal dia tuh melalaikan kewajibannya yang sebetulnya dia lebih wajib untuk mengikuti perkuliahan gitu kalau Nah, tentu kan kalau dalam berorganisasi itu kita akan mendapatkan beberapa benefit yang tentunya tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berorganisasi. Nah, tentu perbedaan antara orang yang mendapatkan benefit tersebut dengan yang tidak akan berbeda. Nah, kira-kira perbedaan antara orang yang berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi itu seperti apa? Khususnya untuk mahasiswa. Paling kentara adalah critical thinking. Berpikir kritis. Yes, betul. Berpikir kritisnya itu paling kentara di kelas gitu ya, antara mahasiswa yang ikut organisasi dan tidak ikut organisasi. Dulu Teteh tuh ada ya beberapa teman yang memang tidak ikut organisasi. Jadi dia cuman ya udah kuliah pulang. Sempat dia tuh IPK-nya tidak mungkin dong akan sangat tinggi sekali gitu. Waktu itu sempat ada di titik kayaknya dia dapat IPK tinggi, jangan ikut organisasi deh gitu. Karena ya dia aja tuh gitu. Tapi dia tuh tidak pernah critical thinking di kelas. Tapi dia tidak pernah meng-counter sebuah pendapat, tidak pernah yang mau berdebat terhadap sesuatu gitu. Nah, kalau di mata Teteh sih melihat orang yang ikut organisasi dan tidak ada organisasi itu adalah kemampuan berpikir kritisnya dan cara manajemen konflik. Misalnya di kelas ada konflik, dia tuh akan cenderung menghindar dari konfliknya. Jadi tidak mau menghadapi konflik itu. Kalau berdebat bukan tidak mau berdebatnya, maksudnya tuh dia memilih untuk tidak menghadapi itu gitu ya. Jadi ya udah menghindar aja. Nah kalau mahasiswa yang ikut organisasi itu biasanya dia akan cenderung manajemen konfliknya bagus, kemudian dia juga bisa lebih tenang dalam menghadapi ataupun mengatasi sesuatu, dan juga berpikir kritisnya itu bagus sekali, nalarnya cukup bagus gitu, karena ya terasa itu kan, karena dia ketemu banyak orang, berdialog, berdiskusi gitu. Jadi brainstormingnya dan juga kognitifnya tuh tidak stuck, tidak diam gitu. Dia tuh akan memproses analisis terus gitu. Jadi akhirnya dia bisa berpikir kritis dengan baik. Itu sih orang yang organisasi. Nah, tentu perbedaan antara mahasiswa yang mempunyai pengalaman berorganisasi dan tidak berorganisasi terlihat sangat spesifik gitu. Betul. Terutama dalam menghadapi suatu permasalahan dan memberikan argumentasi. Betul. Karena ketika kita berorganisasi tentu kita ditempatkan di mana kita itu masuk dalam suatu permasalahan. Karena kita punya tujuan. Karena tujuan itu adalah suatu permasalahan. Jadi orang-orang yang mengikuti organisasi tentu mereka memiliki pengalaman dalam memberikan argumentasi, memberikan sebuah solusi, adaptif dan sebagainya, yang terutama dalam menginterpretasikan sesuatu yang substansial. Makanya orang-orang yang berorganisasi ketika ada di kelas itu mereka lebih lugas dalam berbicara di kelas. Betul. Lebih bisa komunikasinya juga berargumentasi. bagus banget. Kadang orang-orang yang tidak berargumentasi, orang-orang yang tidak berorganisasi cukup takut
untuk memberikan argumentasi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya pengalaman ketika mereka disudutkan dalam suatu masalah dan bagaimana mereka harus memberikan solusi dan juga argumentasi. Begitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki pengalaman organisasi, masih takut untuk berbicara, masih bingung untuk bisa mendapatkan solusi dalam suatu permasalahan, maka mungkin boleh dicoba untuk masuk organisasi untuk bisa melawan batasan dari diri kalian semua, teman-teman ya. Setuju. Nah, Teh, ini cukup umum juga. Ada tentu beberapa pendapat yang berbeda seperti yang tadi saya katakan. Setiap orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menjalani suatu organisasi. Nah, ada beberapa orang yang memiliki stigma dalam organisasi yang katanya organisasi ini tidak penting lah, organisasi itu tidak dibutuhkan lah, organisasi itu bisa merusak perkuliahan lah, bisa merusak nilai dan sebagainya. Nah, pendapat dan sudut pandang dari Teteh terhadap stigma tersebut itu seperti apa? Oke. Itu stigma yang kayaknya dari zaman dulu banget gitu kan. Ya sampai hari ini juga masih ya. Nah, itu masih banyak ya. Masih gitu ya. Oke. Stigma organisasi itu tidak penting, merusak performa akademik gitu ya. Kalau menurut Teteh itu malah justru mitos ya. Mitos itu dalam artian adalah itu tuh tidak benar. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Dinamis dalam artian dia tuh pasti akan bisa ketika dia tuh adaptif. Manusia itu adaptif. Manusia itu dinamis, adaptif ketika diterpa sesuatu. Ketika dia menghadapi sesuatu, dia itu pasti bisa problem solving, pasti punya kemampuan problem solving, pasti punya kemampuan manajemen, pasti punya kemampuan how to solve it atau leadershipnya. Namun yang kenapa itu tidak bisa ketemu oleh manusianya adalah karena tidak dilatih, gitu. Nah, gitu pun dengan organisasi ini menjadi tidak penting karena dia tuh tidak merasa perlu terhadap itu, gitu ya. Tidak merasa perlu pada organisasi itu. Jadi akhirnya dia menganggap stigma bahwa organisasi itu jadi tidak penting ataupun mengganggu, gitu ya. Namun bagi Teteh itu tuh adalah mitos yang sangat-sangat at least minimal kamu tuh satu ada organisasi join, at least satu gitu ya. Walaupun misalnya gini ya, ada masa depan juga gak ditentuin sama organisasi ya, misalnya gitu. Aku juga dulu sama dosen tuh dibilang jangan gak ikut organisasi, mau jadi apa, mau kayak apa nanti, masa mahasiswa gak ikut organisasi gitu-gitu ya. Walaupun memang tidak ada yang menjamin pada keberhasilan seseorang di masa depan melalui organisasi, tapi sudah pasti terjamin orang yang ikut organisasi pasti masa depannya itu akan lebih bisa minimal manajemen dirinya tuh dia tahu, minimal untuk manfaat untuk dirinya sendiri tuh tahu gitu. Nah, jadi stigma seperti itu sih, apalagi udah di era Gen Z sekarang ya gitu. Gen Z kan lebih cenderung lebih dia tuh kayaknya Gen Z itu jadi menciptakan era baru ya kalau menurut Teteh ya gitu. Dia tuh punya leadership tersendiri karena mungkin dengan exposure dari teknologi, dari sosial media gitu. Jadi dia berpikir kritisnya itu sudah punya sebelum dia join ke organisasi itu sendiri gitu. Nah, jadi kata Teteh sih jangan terlalu fanatik dengan mitos-mitos seperti itu. Kamu join organisasi juga jangan jadi fanatik, jangan jadi judgement orang yang tidak ikut organisasi ya, karena itu sebetulnya pilihan gitu. Karena kita tuh mau soft skill kita terlatih, leadership kita terlatih, dan komunikasi skill kita juga terlatih gitu. Semisal kita bisa bicara kata-katapan aja gini, itu tuh sulit, kamu nggak dilatih. Sesimpel kata-katapan, sesimpel tenang itu mau bicara kata per kata, nggak banyak filler seperti belum lagi gini, itu tuh tetap perlu dilatih gitu. Nah itu tuh bukan sistem kebut semalam, organisasi bukan sistem kebut semalam gitu. Karena kan itu long life learning
gitu. Nah, kayak gitu itu salah satunya. Sama nih sekarang udah di dunia kerja, udah jadi dosen, udah jadi istri, udah gimana manajemen rumah tangga, manajemen di kelas, manajemen bersama dengan rekan kerja dan sebagainya. Itu. Betul ya tadi kata Teteh. Meskipun ada stigma bahwasanya organisasi ini tidak penting lah, merusak perkuliahan lah, tidak memberikan benefit lah. Tapi tentu kita juga tidak boleh fanatik dengan organisasi itu sendiri. Betul. Jangan merasa karena kita berorganisasi dan kita merasa paling benar. Jadi kita juga tidak menyalahkan orang yang tidak berorganisasi. Nah, makanya ada pertanyaan, apakah kuliah itu penting? Bukankah kesuksesan itu bisa didapatkan tanpa harus berkuliah? Nah, ini pertanyaan yang sama juga. Apakah harus berorganisasi? Bukankah kesuksesan juga bisa didapatkan tanpa harus berorganisasi? Jawabannya sama. Orang yang tidak berkuliah itu bisa sukses, tapi dengan berkuliah itu memperbesar kemungkinan untuk sukses. Betul, exactly. Jadi tidak berorganisasi juga bisa sukses, tapi dengan berorganisasi memperbesar kemungkinan kita untuk bisa sukses. Karena apa? Karena kita punya rahasia buat dibandingkan orang yang tidak berkuliah. Oke, kan tadi kita sudah cukup panjang ya membahas mengenai apa itu organisasi, stigma organisasi, pengalaman organisasi. Mungkin kita akan cukup masuk secara intern ke Perbama. Oke. Kira-kira sebagai Teteh yang sudah berpengalaman di HMJ, Teteh yang berpengalaman di IMAJA, di HMI, apa sih yang membedakan antara organisasi-organisasi yang lain dengan organisasi yang ada di kepengurusan Perbama ini? Oke. Pertama adalah dari karakteristik organisasinya. Oke. Seseorang memutuskan untuk join di organisasi tertentu dan dia tuh akan menetap di situ karena dia tuh sesuai dengan karakter organisasi tersebut. Misalnya seperti kita di Perbama dengan karakteristik paling utamanya adalah orang itu suka bermain badminton. Even dia mau main apa enggak, tapi itu dia interest dengan badminton itu sendiri. Terus misalnya di jurusan dia tuh pasti punya satu karakter karena dia tuh sama tertarik di jurusan itu dan dia ingin mengembangkan jurusannya. Nah, begitupun dengan ini. Nah, begitupun dengan Himaja, kita itu perempuan semua kebetulan ya. Jadi kita tuh semua santri perempuan. Kita tinggal di sana dan kita tuh punya satu kesamaan karena kita tinggal di sana, terus kita ingin memajukan memajukan Mahat itu sendiri. Kemudian juga di HMI ketemu dengan berbagai macam jurusan gitu ya. Kita dulu di fakultas dulu itu kebetulan fakultas tarbiyah. Nah, kemudian kita bisa ketemu dengan yang lain gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling kita pelajari dari dengan berbeda organisasi itu adalah tingkat adaptasi. Jadi kita tuh tahu kita tuh akan membawa diri kita sejauh mana di organisasi ini. Jadi kepentingannya beda-beda kepentingan ya. Di organisasi Perbama kita kepentingannya segini dan kita tuh akan terjunnya tuh cuma sampai sini. Kita tuh perlu sampai mana untuk mengasah kemampuan kita di organisasi ini. Kemudian di organisasi ini mah kita tuh komunikasinya begini, di organisasi yang satu lainnya mah begini. Jadi kita tuh belajar cara komunikasi yang berbeda-beda karena bertemu dengan karakteristik orang yang berbeda-beda gitu. Kalau dulu yang saya pelajari itu kalau di HMJ tuh dulu kita tuh harus cukup vokal dalam artian tuh leadershipnya tuh sangat tinggi tuh satu sama lain tuh leadershipnya sangat tinggi. Tapi ketika di Perbama itu tuh tidak setinggi itu, antar satu sama lainnya tuh enggak. Jadi cukup segitu juga cukup gitu, segini juga cukup gitu. Karena bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Kadang ada yang masuk di Perbama yang cuma pengen main badminton aja, cuma pengen itu aja gitu.
Tapi ada juga orang yang organisasi badminton tuh nggak boleh badminton doang, harus gini loh, harus ada ini, harus ada itu. Nah itu, jadi yang membedakannya itu adalah karakteristik dan pola komunikasi yang kita lakukan di organisasi yang berbeda-beda itu, dan itu sangat berguna dan sangat adaptif sekali. Jadi kita tuh udah terlatih aja gitu, udah terlatih. Oke, nanti ketika kamu udah lulus, kamu ketemu yang orang, ketemu orang ini nih, tahu dong, hadapinnya harus gini. Ketemu orang seperti ini nih, bisa diidealis seperti ini, berarti gimana nih ngadepinnya gitu. Nah itu tuh ya sama tadi, bukan sistem kebut semalam gitu, karena kita trial and error gitu, seperti itu. Itu seru banget. Pasti gitu ya. Itu justru jadi pengalaman yang tidak bisa kita bayar. Betul sekali. Itu nggak bisa terulang. Betul ya. Kalau Nasar gimana nih? Nasar kan nih di sini berbama, kemudian di di orang-orang filsafat gitu ya, dengan ketemu dengan yang sama karakteristiknya. Nah, Nasar gimana melihatnya? Kalau saya melihat ya perbedaan antara organisasi perbama dengan organisasi yang lain, tentu betul kata Teteh ya, sebetulnya yang membedakan secara spesifik dari satu organisasi dengan organisasi yang lain itu adalah yang mendasari itu adalah tujuan. Karena tujuan setiap organisasi itu berbeda. Ada organisasi ini misalkan memiliki tujuan yang lebih akademis, ada organisasi yang memiliki tujuan yang lebih ke intelektual. Nah, ada juga seperti Perbama yang organisasinya ini lebih untuk melahirkan jiwa-jiwa atlet untuk badminton. Kenapa? Karena background kita memang badminton. Nah, sebetulnya kalau saya pribadi lihat cara menjalani organisasi itu sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu spesifik. Cara menjalani. Karena kurang lebih setiap apa yang terjadi di organisasi itu hampir sama gitu. Tapi yang membedakan antara Perbama dengan organisasi yang lain bagi saya pribadi itu adalah cara mengambil suatu keputusan, cara kita berdiskusi, dan cara kita berargumentasi. Nah, sebetulnya ini juga menjadi suatu evaluasi juga ya Teh, karena kan tentu di setiap organisasi ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Kalau saya berdiri sebagai mahasiswa filsafat, ada di lingkungan mahasiswa filsafat, ketika saya bertemu dengan orang-orang filsafat, mengambil sebuah keputusan, berargumentasi, kita tuh lebih berpikir dengan sistematis. Jadi segala sesuatu itu ada runtutannya. Jadi dari A sampai Z itu kita tidak boleh lewat dari A langsung ke C, tapi harus benar-benar berurutan. Nah, kalau yang membedakan dengan Perbama, karena mungkin notabene-nya adalah bukan organisasi intelektual dan juga akademis. Nah, kadang cara berorganisasinya juga cukup beda. Karena kan tidak semua orang didasari dan dibekali dengan organisasi yang mumpuni. Kadang masih ada orang-orang yang dia hanya ingin sekedar badminton tapi penasaran dengan organisasi masuk Perbama. Jadi kalau saya pikir yang membedakan secara spesifik itu yang pertama tujuan, yang kedua itu adalah cara mengelola pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan yang berargumentasi. Betul, setuju. Sekali, Tapi justru yang menjadi kelebihan di Perbama buat saya ya Teh, kelebihan di Perbama dengan organisasi-organisasi yang lain itu adalah relasi untuk kita bisa tembus ke birokrasi kampus itu bisa dibilang sangat mudah, bisa dibilang ya kalau kita misalkan di HMJ itu mungkin kita hanya bisa dapat 20% dan 80%-nya kita bisa dapat di Perbama. Sesimpel pembukaan acara aja, kita bisa dibuka oleh jajaran warek loh, bisa di jajaran rektorat ya, gitu. Kalau di HMJ kan enggak, kita cuma di jajaran PKN aja gitu. Karena memang relasi yang ada di Perbama ini kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat mulai dari pembina yang mereka merintis Perbama dari awal, yang dulu pernah berdiri sebagai ketua Dema, ya Pak Haji Utang, tentu itu menjadi orang pertama sekaligus relasi terbesar ya bagi orang-orang di Perbama untuk bisa
bisa tembus ke jajaran birokrasi UIN. Beliau juga kan dulu sempat menjadi aspri rektor secara langsung, dan tentu alumni-alumni Perbama juga banyak yang menjadi dosen. Nah, jadi relasi di Perbama itu sangat-sangat kuat untuk bisa bukan kita manfaatkan, tapi setidaknya itu menjadi benefit yang tidak bisa kita dapatkan di organisasi. Itu namanya privilege. Nah, itu namanya privilege. Ikut organisasi itu. Jadi ada tuh namanya istilahnya unfair privilege. Bagi orang yang tidak mengalami itu tuh rasanya unfair ya, nggak adil privilege itu. Tapi kan itu privilege yang kita dapat karena kita kalau organisasi karena kita ikut organisasi, jadi ya itulah privilege yang kita dapat. Kalau kamu mau dapat privilege itu ya ikutlah organisasi. Kenapa jadi harus judge itu seolah privilege yang tidak adil dong? Itu privilege. Oke. Nah, kan sebagai organisator, sesama organisator, kadang setiap orang itu memiliki pengolahan pemikiran yang berbeda dalam berorganisasi. Ada orang yang tenang, ada orang yang fanatik, ada orang yang kadang mereka itu ingin terlihat. Mereka ada orang yang ingin terlihat tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, kita akan sedikit membahas nih, Teh. Misalkan kita sebagai posisi ada di atas, entah itu menjadi ketua umum kah, sebagai sekretaris kah, sebagai ketua bidang kah, ketua panitia dan sebagainya. Apa sih, Teh? Kan yang namanya dalam berorganisasi tentu kita tidak lepas dengan karakteristik atau kepribadian setiap orang yang berbeda-beda. Nah, Teteh sebagai organisator yang sudah berpengalaman, bagaimana cara Teteh bisa menanggapi orang-orang dengan karakteristik yang berbeda tersebut dengan bijak? Jujur. Iya lagi, bener. Betul banget, ada orang yang dengan karakteristik tersebut gitu ya di organisasi. Sebetulnya dalam menjalani organisasi itu tuh tidak ada ini loh cara paling the best, ini loh cara paling apa tuh namanya oke-nya kayak atau ini pokoknya kalau nggak gitu tuh itu tuh salah. Karena sejatinya organisasi itu adalah sifatnya adaptif, jadi tergantung situasi, tergantung kondisi gitu. Nah, yang kita harus pelajari adalah cara penyelesaiannya, karena bisa dengan berbeda-beda itu. Tentu berlandaskan dengan teori-teori komunikasi dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk menanggapi perbedaan daripada jenis orang-orang yang seperti itu, pertama adalah kita harus appreciate dulu, appreciate dalam artian didengar aja, didengar dulu. Selanjutnya itu karena siapa tahu kita tuh punya insight yang baru dari apa yang dia dengar. Nah, selanjutnya kemudian setelah dari itu mungkin kalau memang waktunya bisa tepat, kita bisa berargumentasi kembali dengan orang tersebut atau di counter si argumennya atau apa yang dia sampaikan ini. Nah, jadi yang tahap pertamanya didengar dulu. Dari kita mendengar, kita tuh bisa tahu dia tuh arahnya ingin kemana, ingin seperti apa gitu. Nah, ketika kita sudah mendengar, aspirasinya kita juga dengar, nah baru kita bisa menentukan nih sikap yang paling baik untuk menanggapi orang seperti itu atau orang tersebut tuh seperti apa gitu didengar. Dan itu tuh oke-oke aja, malah kalau di organisasi tidak seperti itu terasa aneh ya, nggak seru gitu, nggak seru kalau organisasi nggak ada yang gitu. Ada orang yang pasti ada yang seneng banget, wah dia tuh kayaknya nggak berhenti gitu ya ngomong bicara, pengen kelihatan. Tapi ada juga yang ya udah diam aja, tenang aja gitu. Itulah karena dia punya karakteristik itu gitu. Jadi ya itu sih kalau kata tema pertama didengar, dan juga baru setelah itu kita bisa menentukan seperti apa. Ini kalau posisinya kamu as a leader ya, kalau kamu sebagai leader gitu, kamu sebagai ketum, nah seperti itu sih didengar dulu. Tapi kalau secara sesama anggota ya maybe kita bisa sesama anggota bisa pasti bisa saling mengerti, memahami karakter satu sama lain gitu. Itu sih.
Betul ya, Teh. Justru ketika kita berada dalam suatu organisasi, jangan pernah menyesali ketika kita kehadiran dengan seseorang yang memiliki watak yang berbeda, pemikiran yang berbeda, argumentasi yang berbeda. Sekeras kepala apapun kita menghadapi orang tersebut ketika berada dalam suatu organisasi, kita jangan pernah menyesali. Kenapa jangan pernah disesali? Justru kalau kita tidak memiliki orang seperti itu, justru kita tidak memiliki wadah untuk berbicara, untuk adu argumentasi, belajar mengambil tindakan. Nah, kita sebagai misalkan bagi teman-teman yang lihat video ini, kalau misalkan teman-teman posisi sebagai leader, sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengambil tindakan dengan tenang. Tindakan yang tenang melahirkan pemikiran yang tenang. Pemikiran yang tenang akan melahirkan pemikiran yang sistematis. Nah, dari pemikiran yang sistematis bisa melahirkan kebijakan yang baik. Gitu. Nah, di situ juga kita bisa menginterpretasikan segala permasalahan itu dengan baik. Gitu. Jadi tidak terbawa dengan suasana yang emosional. Jadi kita harus bisa senantiasa tenang. Nah, justru pengalaman-pengalaman berharga, pengalaman-pengalaman yang justru akan diingat oleh kita dalam momen-momen seperti itu ya Teh. Momen-momen ketika kita tersudutkan dalam suatu permasalahan, momen-momen ketika kita sedang berdebat dan adu argumentasi dengan sesama anggota ataupun dengan eksternal. Nah itu trial and error loh, ya kan? Gak langsung percobaan langsung oke, langsung kita bisa menghadapi, kita langsung bisa tenang. Enggak, itu pasti trial and error dulu gitu. Begitu pun dengan fanatik organisasi di sana. Pasti tuh ngapain ya? Kok kayak gitu. Nah itu tuh pasti trial and error. Nah orang tuh harus mengalami itu dulu, baru selanjutnya dia bisa oh oke, berarti selanjutnya harus tenang. Oh oke, berarti selanjutnya tuh tidak boleh bersikap seperti ini. Berarti penyelesaiannya harus seperti ini. Tuh. Tapi Teteh ada nggak sih momen seperti yang tadi kita bahas nih, misalkan kita sedang adu argumentasi dengan orang dengan karakteristik yang cukup keras gitu dalam mempertahankan argumentasinya sendiri. Pernah dong, pernah banget ketemu dengan orang yang seperti itu gitu ya. Apalagi dengan dia tuh yang fanatiknya tuh kadang cenderung menyerang personal itu dalam artian misalnya nih kalau dulu tuh kita tuh ada saling singgung antar kabinet dulu tuh ya, kalau dulu tuh tapi nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak, tapi tuh dulu tuh kayak nih kabinet ini meninggikan kabinetnya. Dulu tuh orang tuh gini loh, di kabinet orang gini, terus di kita satu lagi tuh gini. Itu tuh pernah banget, waktu itu kan pernah punya pengalaman di satu forum. Kebetulan kita tuh antar kabinet dikumpulin gitu di satu forum tersebut. Terus kita berdiskusi lah gitu ya. Tapi out of nowhere malah jadi menyerang kalau ini tuh terjadi karena ada di kabinet kamu. Ini tuh, nah dari kabinet kamu tuh itu tuh terjadi gini. Kemudian jadi counter lagi, lebih jauh lagi. Nah itu ketemu banget dengan orang yang seperti itu. Nah waktu itu penyelesaian pertamanya adalah kadang ada orang yang tidak perlu ditanggapi, kadang ada bentuk argumentasi yang tidak perlu ditanggapi karena itu sudah bersinggungan dengan prinsipal kita, sudah rasanya pun itu bukan istilahnya, pokoknya bukan lawan debat kita lah gitu. Artinya bukan kita kalah gitu, tapi ya kita tuh tidak satu arah, tidak satu tujuan, dan malah jadi buang-buang waktu untuk berdebat dengan orang seperti itu. Karena sebelumnya kita sudah mencoba untuk meluruskan gitu, tapi dia terus-terusan seperti itu, ya untuk apa gitu. Ya sudahlah, biarkan saja gitu. Ingin berbohong karena berlalu. Kadang begitu, karena ada satu kondisi yang sudah tidak ditanggapi lah. Saksikan podcast dan juga konten-konten yang kami sediakan di YouTube Perbam ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum join Perbaman, mari kita join teman-teman ya. Jangan pernah merasa takut untuk berorganisasi.
Oke. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you. Kami. Ansin sekuna yuk. Bismillah. Oh nanya. Apa yang ngajarin? Tentu kita harus bisa mainin yang itu aja loh. Raja terakhir, cicing itu mah raja terakhir. Kok kaget? Mau kaget raja terakhir.